Pak Kades. Pak. Tigo sama lalu. Ayo, Pak. Kecamatan Bermani Ulu. Alhamdulillah lumayan. Izin terlambat. Marah-marah lah. Bupati Rejang Lebong, Dr. Andes Haji Syamsul Effendi, Magister Manajemen menanam benih padi gogo di lahan petani desa Kampung Melayu, Bermani Ulu. Aksi tanam padi di lahan darat itu berlangsung pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Jumat, 21 Juni. Saat menanam benih padi gogo itu, Bupati didampingi Dandim 0409, Letkol ARH Moch Ervan Yuli Saputro, Kadis Pertanian dan Peternakan, Insinyur Amrul Ebi, Magister Sains Kadis Tanaman Pangan, Taman, SP dan Kepala Bapeda, Hirdes Lapendo Pasju, SSTP, MSI. Kasih Ops Brimob, Ibda. Ali Imran, SH. Kapolek dan Perwakilan Polres. Serta Camat Bermani Ulu, DRS Hantoni, MSI dan perwakilan dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Bengkulu. Plus para kades di wilayah Bermani Ulu. Sebelum menugal dan menanam benih padi gogo, Bupati juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada petani. Bantuan itu berupa 400 kg bibit padi gogo untuk 10 hektar lahan. Pupuk urea dan pupuk ponska. Termasuk pompa air. Serta 160 batang bibit durian, 350 batang bibit mangga, dan 500 batang bibit alpukat. Bantuan bibit padi gogo, pupuk dan pompa air serta gerakan tanam padi gogo ini diharapkan mampu memacu produksi beras kita, ungkap Bupati. Dikatakan, 56% dari luas wilayah Rejang Lebong merupakan kawasan hutan lindung. Sisanya, 44% lagi berupa wilayah permukiman dan budidaya pertanian berupa perkebunan kopi, hortikultura, sawah dan sayur-sayuran. Dengan keterbatasan luasan wilayah budidaya ini, maka diperlukan gerakan intensifikasi pertanian. Badan bibitnya, ada pupuknya dan ada peralatan pendukung maka hasil panen akan meningkat. Jadi, melalui intensifikasi pertanian tanpa memperluas areal tanam namun hasil panen meningkat. Sehingga upaya pencapaian swasembada pangan dapat diwujudkan. Sebab, tahun 80-an dulu kita bisa mengekspor beras. Kini beras dari luar negeri masuk ke desa, ujar Bupati. Bupati juga berjanji akan memprogramkan pembangunan jalan desa Kampung Melayu Transat sepanjang 2,6 km yang diusulkan Kades Kampung Melayu, Andoyo. Kalau tahun 2024 ini, pembangunan jalan ini belum direalisasikan. Tapi, akan kita usahakan di tahun 2025. Jadi, Pak Ketua Bapeda tolong catat dan rencanakan usul pembangunan jalan Kampung Melayu Transat di tahun 2025. Karena jalan ini merupakan jalan produksi pertanian yang potensial, jelas Bupati. Bupati juga menjelaskan bahwa tahun 2024 ini, ada beberapa ruas jalan di Bermani Ulu yang dibangun. Yakni, ruas jalan Desa Air Pikat Tebat Pulau dan Talang Gambir Pagar Gunung. Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Rejang Lebong, Insinyur Amrul Ebi, MSI melaporkan, total bantuan dari dana APBN dan APBD untuk petani dan direalisasi tahun 2024. Tahun ini kita sudah menyalurkan bantuan bibit padi sebanyak 37,225 kg. Bibit padi itu diberikan kepada 142 kelompok tani yang mengelola 1.489 hektar sawah di 15 kecamatan. Ditambah 30,000 kg bibit jagung untuk 2.000 hektar lahan. Serta 400 kg bibit padi gogo untuk 3 kelompok tani yang menggarap 10 hektar lahan. Sedangkan bantuan dari dana APBD berupa 100 batang bibit durian untuk 12 kelompok tani, 1.350 bibit mangga dan 1.100 batang bibit alpukat.
Bantuan ini disalurkan di 12 kelompok tani, tutur Amrul Ebi. Saat ini lanjut Amrul Ebi, ada 5 pompa air untuk lahan rentang kering. 2 pompa air diberikan kepada kelompok Barokah Desa Purwodadi, 1 pompa untuk kelompok Serdang Jaya Desa Tebat Tenong Luar, 1 pompa untuk kelompok Gemas Desa Tebat Tenong Luar, dan 1 pompa lagi untuk kelompok wanita tani Cempaka Desa Datara Tapus. Tahun ini, kuota pupuk bersubsidi di Rejang Lebong bertambah. Urea dari 1.093 ton menjadi 1.868 ton, Ponska dari 2.416 ton menjadi 5.167 ton. Diharapkan para kelompok tani dapat menyiapkan dana pembelian pupuk bersubsidi ini. Sebab pembelian pupuk ini harus cash and carry. Diharapkan dengan kenaikan kuota pupuk bersubsidi yang diusulkan Pak Bupati ini dapat mendukung peningkatan produksi panen petani. Demikian Amrul Ebi dari tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.